Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Isma Astuti dari Ekonomi Syariah E dengan NIM 40119153. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan dosen pengampu Ibu Amila Master Ekonomi. Nah, untuk materi yang saya akan bahas yaitu mengenai materi cost of capital. Terdapat poin-poin yang harus dibahas pada cost of capital ini. Yang pertama, perhitungan biaya modal. Yang kedua, biaya hutang jangka panjang. Yang ketiga, biaya modal saham preferen. Yang keempat, biaya modal sendiri. Yang kelima, biaya modal laba ditahan. Yang terakhir, keenam, yaitu biaya modal saham biasa. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita mengenal apa sih dari cost of capital itu. Nah, cost of capital itu atau biaya penggunaan modal. Nah, cost of capital atau biaya penggunaan modal adalah menentukan besarnya biaya real atas penggunaan modal dari masing-masing sumber dana untuk selanjutnya menentukan biaya modal rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi singkatnya dari cost of capital yaitu suatu pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat proyek anggaran modal. Misalkan untuk membuat suatu usaha baru, membuat pabrik baru secara individu. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai poin perhitungan biaya modal. Nah, modal sendiri merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Biaya modal di sini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Selain itu terdapat juga fungsi biaya modal. Nah, fungsi dari biaya modal itu sendiri yaitu yang pertama digunakan untuk sebagai ukuran menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return, nama lainnya ya, dan biaya modal. Kemudian sebagai discount rate untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk dan pengeluaran investasi. Kemudian ini lanjutan dari slide yang ketiga tadi. Nah, di sini terdapat besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh faktor-faktor. Jadi faktor-faktornya yaitu yang pertama yaitu kondisi ekonomi umum. Maksudnya yaitu kondisi ekonomi akan mempengaruhi tingkat pengembalian bebas resiko karena investasi mempertimbangkan resiko dalam berinvestasi sehingga perlu memperhitungkan kondisi ekonomi. Yang kedua, keputusan investasi dan pembelanjaan. Nah, maksudnya yaitu bila perusahaan menginvestasikan dananya yang banyak berasal dari utang dan saham preferen pada investasi yang memiliki resiko tinggi, pemegang saham atau pemilik dana akan menuntut tingkat pengembalian yang tinggi. Hal ini berakibat pada biaya modal yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi. Yang ketiga, jumlah pembelanjaan. Nah, apabila permintaan terhadap dana meningkat cepat, akan berakibat pada semakin tingginya biaya modal yang akan dikeluarkan perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata atau average cost of capital biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usul investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dari suatu investasi tersebut dengan cost of capital. Nah, kemudian terdapat cost of capital berasal dari berbagai sumber. Nah,
Sumber dari cost of capital ini yang pertama yaitu hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini atau disebut dengan hutang dagang ya. Biaya bunga yang biasanya dibayar atas keuntungan sebelum pajak. Jadi pajaknya akan lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu terdapat hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini berupa obligasi, ada biaya cost of bond. Obligasi itu merupakan surat berharga atau surat utang. Nah, yang ketiga yaitu saham preferen. Saham preferen ini mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Sifat hutang karena punya kewajiban yang tetap, saham preferen berhak menerima dividen. Kemudian laba yang ditahan. Nah, adanya biaya sebesar tingkat pendapatan investasi dalam saham diharapkan diterima oleh investor. Yang kelima, emisi saham biasa baru. Nah, di sini emisi saham biasa baru itu biayanya lebih besar dari biaya laba yang ditahan karena ada biaya emisinya. Untuk selanjutnya yaitu poin B, yaitu biaya hutang jangka panjang atau obligasi. Nah, biaya hutang jangka panjang ini memiliki waktu kurang lebih 1 tahun. Pada umumnya, biaya hutang jangka panjang yaitu obligasi atau surat berharga. Nah, biaya hutang jangka panjang ini dapat dihitung menggunakan perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi. Dapat dirumuskan dengan obligasi atau cost of bond sama dengan KD ya. Nah, dapat dihitung dengan rumusnya yaitu KD sama dengan I ditambah dalam kurung N dikurangi NB dalam kurung per N dibagi NB ditambah N per 2. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasanya I yaitu sama dengan bunga utang jangka panjang dalam rupiah. N-nya nilai nominal obligasi, NB nilai bersih penjualan obligasi, N sama dengan umur obligasi. Nah, biaya hutang jangka panjang ini dapat dicontohkan dengan soal PT KLM mengeluarkan obligasi dengan nilai 25.000 per lembar. Umur obligasinya 15 tahun. Hasil penjualan obligasi bersih yang diterima perusahaan yaitu 22.000, bunga atau kupon obligasi per tahunnya 4% dan dengan tingkat pajak 30%. Berapa besar biaya modal obligasi tersebut? Nah, di sini dijawab yaitu diketahui bunga dalam 1 tahunnya tadi yaitu 25.000 dikali obligasi per tahunnya yaitu 4%. Nah, sama dengan dikalikan ya 25.000 dikali 4% yaitu dapat terjawab 1.000. Nah, ini dinamakan bunga dalam 1 tahunnya yaitu 1.000. Kemudian kita masuk ke rumus ya. K sama dengan, nah itu KD ya, mohon maaf typo, sama dengan I plus N min NB per N, kemudian dibagi NB plus N dibagi 2. Nah, dapat kita masukkan dari rumus tersebut nominalnya KD sama dengan I-nya yaitu bunga jangka panjang dalam 1 tahunnya tadi ya, yaitu 1.000, kemudian N-nya 25.000, NB-nya 22.000, N-nya 15. Nah, kemudian dibagi NB-nya 22.000 ditambah N-nya 25.000 dibagi 2. Kemudian dapat terjawab yaitu KD sama dengan 5,1%, yaitu bunga modal sebelum pajak. Nah, kemudian bunga modal sebelum pajak ini akan dirubah menjadi biaya modal setelah pajak, yaitu KD sama dengan KI ya, ini harusnya mohon maaf itu bukan KD tapi KI sama dengan
KD dalam kurung 1 min T. T ini itu pajak ya. Nah, kemudian kita masukkan I-nya tadi 0,5,1%. Nah, kita jadikan 0,0051. Kemudian masuklah 1 min T. T-nya pajak. Nah, pajaknya tadi 30% menjadi 0,3. Kemudian kita dapat terjawab yaitu 0,0357 sama dengan 3,57%. Nah, ini dapat dikatakan biaya modal obligasi setelah pajak. Nah, selanjutnya pada poin C yaitu biaya modal saham preferen. Nah, biaya perhitungan saham preferen dan saham biasa itu berbeda ya. Nah, di sini dapat dijelaskan biaya modal saham preferen yaitu merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Kemudian tingkat keuntungannya diperoleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Nah, di sini dapat diketahui dengan rumus yaitu KP sama dengan DP per PO. Nah, di keterangannya yaitu KP sama dengan biaya saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen, PO sama dengan harga saham preferen saat penjualan. Selanjutnya kita masuk contoh ya. Nah, contoh soalnya yaitu terdapat PT ABC menjual preferen dengan nilai nominal 12.000. Harga jual saham preferen sebesar 15.000. Dividen per tahun 2.000. Biaya penerbitan saham tiap lembar 180. Jadi setiap menerbitkan saham yaitu nilainya 180. Nah, ditanyakan berapakah biaya saham preferen? Kita masukkan rumus yaitu KP sama dengan DP per PO. Nah, DP-nya yaitu 2000, PO-nya harga jual saham preferennya tadi 15.000. Kemudian kita mengurangi saham setiap kali penerbitan yaitu 180. Nah, hasilnya yaitu 13,49%. Ini dinamakan dengan biaya saham preferen. Kemudian selanjutnya yang D yaitu biaya modal sendiri. Nah, berarti modal itu punya milik kita sendiri. Di sini biaya modal sendiri atau KE adalah sebesar required rate of return investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara, yaitu laba ditahan, kemudian mengeluarkan saham baru. Biaya laba ditahan pada prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru, karena penjualan saham baru biasanya ada flotation cost atau biaya emisi saham. Selanjutnya pada poin E, biaya modal ditahan dan biaya modal biasa. Nah, biaya modal ditahan dan biaya modal biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Nah, laba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laba ditahan secara dividen dan laba dibagikan dan laba ditahan. Nah, kalau laba dibagikan secara dividen atau perusahaan akan menahan semua labanya, otomatis akan mengalami peningkatan secara internal karena perusahaan mampu menahan laba. Nah, perusahaan tersebut menahan semua sahamnya dan tidak dibagikan. Atau secara eksternal. Secara internal, yaitu perusahaan menahan semua labanya. Nah, kalau secara eksternal yaitu tidak membagikan, tetapi perusahaan menjual atau mengeluarkan saham biasa. Nah, jadi perusahaan menahan semua labanya yaitu tujuannya agar dibeli para investor. Jadi kalau secara internal yaitu perusahaan menahan laba, kalau secara eksternal yaitu perusahaan mengeluarkan saham biasa agar dibeli oleh para investor. Nah, untuk menghitung ekuitas atau biaya modal dapat menggunakan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan modal diskonto dividen, yang kedua dengan pendekatan GAPM.
Nah, kalau pendekatan model diskonto atau pendekatan dengan dividen, biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa depan. Dapat dirumuskan yaitu KE sama dengan D1 per PO ditambah G. Nah, keterangannya di sini. Nah, untuk KE-nya yaitu biaya ekuitas, D1-nya dividen yang diharapkan. Nah, ini G, keterangan G-nya belum ada, yaitu G-nya pertumbuhan dividen. Jadi dalam PPT ini keterangan G-nya belum ada, dari G-nya tersebut adalah pertumbuhan dividen. Kemudian terdapat contoh yaitu jika dividen PTX diharapkan tumbuh 14% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada 6 tahun pertama yaitu 200 dan harga pasar saham sekarang 2.500, maka biaya ekuitas tersebut adalah, kita jawab dengan menggunakan rumus KE sama dengan D1 per PO plus G. Kita masukkan nominalnya, KE sama dengan D1-nya 200, kemudian PO-nya 2.500, kemudian ditambah G-nya yaitu 14%. Ini dapat dijawab yaitu dengan nominalnya 0,22. Nah, 0,22 ini sama dengan 22%, yaitu biaya modal saham. Kemudian lanjutannya ada modal penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham RI yang diharapkan dengan return pasar RM. Rumusnya yaitu RI sama dengan RF ditambah delta I dalam kurung RM dikurangi RF. Nah, RI-nya tingkat return yang diharapkan, RF-nya tingkat return bebas risiko, RM-nya return portofolio pasar yang diharapkan. Delta I-nya yaitu koefisien saham I. Kemudian dapat dicontohkan lagi yaitu sebuah perusahaan melakukan investasi pada saham ABC dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 15%, tingkat keuntungan beban risikonya 10% dari data selama 10 tahun. Diketahui bahwa nilai beta adalah 1,25, hitunglah return saham ABC yaitu biaya modal ekuitas. Jawab. Nah, di sini dimasukkan dengan rumus RI sama dengan RF ditambah delta I RM dikurangi RF. Nah, RI-nya sama dengan RF-nya yaitu 0,10 atau 10%. Nah, kemudian delta I-nya 1,25. Kemudian RM-nya kita masukkan 0,15 yaitu atau sebesar 15%, dikurangi RF-nya 0,10. Jadi dapat dijawab RI-nya yaitu 16,25%, yaitu biaya modal ekuitas. Nah, untuk materi cost of capital-nya selesai. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.